Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu saat hari ini, kita sama-sama mau beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun ibadah kita mungkin terbatas, tidak bisa dihadiri oleh kita semua hanya melalui rekaman, tetapi saya yakin dan percaya kita sama-sama bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita sama-sama bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari saya ajak kita semua untuk sama-sama berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami boleh beribadah. Kau masih berikan kami kesempatan untuk beribadah. Walaupun beribadah kami tidak nggak dilakukan di gereja Tuhan, tetapi kami melakukannya hanya melalui rekaman. Tapi kami akan percaya ketika kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, Engkau mendengarnya Tuhan. Ketika kami menaikkan pujian dari dasar hati kami yang paling dalam, Engkau mendengarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang ambil pucuk pimpinan dalam ibadah kami. Engkau yang ambil pucuk pimpinan dalam pujian penyembahan kami saat hari ini Tuhan. Dan kami serahkan dari awal hingga akhirnya ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menaikkan pujian Roh Kudus Kau hadir di sini. Kau hadir Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sama-sama katakan, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait-Mu yang suci Tuhan, mengalir di bait suci. Ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, bila Roh Allah sedang bekerja. Katakan tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut. Sekali lagi katakan tiada yang mustahil,
anggur baru juga tercurah bagi umatnya. Mari sama-sama kita katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Katakan, belenggu dosa telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, sama-sama sorak. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan, Roh Kudus Kau hadir di tempat ini. Haleluya. Katakan sama-sama, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari ini adalah harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Mari kita serukan, hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan, anggur baru, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya Tuhan, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Amin. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau meminta Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita. Dia satu-satunya penolong, sumber kekuatan, dan tempat penghiburan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau
batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenangan. Mari kita sama-sama katakan, panggil namanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Panggil namanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya.
Semua yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Semua lutut bertelut menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau satu-satunya Allah yang menjadi penolong kami, sumber kekuatan kami, dan tempat penghiburan kami Tuhan. Dan kami mau panggil nama-Mu saat ini Tuhan. Kami mau panggil nama-Mu saat ini Tuhan. Kami mau sama-sama katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Katakan, Yesus, padamu ku berseru sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Biarlah kami memuji-Mu Tuhan sepanjang umur hidup kami Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Shalom. Halo saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa kabarnya? Sudah lama ya kita gak berjumpa. Kalau pagi hari ini kita boleh ada, semua karena kemurahan Tuhan. Bagaimana semuanya sehat? Puji Tuhan. Saudara sudah siap? Biarlah kita ibadah pagi hari ini bukan karena terpaksa atau bukan karena rutinitas. Tapi biarlah kita siapkan. Justru dengan ibadah online ini kita boleh bersama-sama seperti retreat keluarga. Ya, di sebelah cek dulu di sebelah, suami ada, istri ada, papa mama, anak-anak semua, puji Tuhan. Ya, saya juga bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada Bapak Gembala beserta seluruh staf pengembalaan, Bapak Lukas Kurniawan, Gereja GPPS Hosana, yang pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Senang sekali saya boleh berjumpa dengan saudara. Sekalipun kita ada di dalam era PSBB, pembatasan sosial, tetapi ingat, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Amin. Baiklah, kita akan berdoa dahulu. Kita akan masuki biar firman Tuhan, biarlah roh Tuhan yang bekerja. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau masih memberikan nafas kehidupan. Kalau kami ada pada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kami masih hidup sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kuduskan setiap kami, agar firman-Mu boleh tertanam seperti benih, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan aku percaya firman-Mu berkuasa menjamah melawat setiap hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja. Siapkan setiap hati kami ya Bapa.
Terima kasih, dan kami persilahkan Roh Kudus bekerja pada pagi hari ini, menjamah, melawat setiap kami. Dalam nama Yesus kami siap untuk melayani, untuk mendengar, bahkan untuk melakukan firman-Mu. Dengan kekuatan Roh Kudus Engkau memampukan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Semua kita katakan, amin. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kalau kita ingat hari Kamis yang lalu, kita baru saja merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, setelah Tuhan mati disalib, 3 hari dia bangkit, dan 40 hari dia ada di bumi ini. Dan kemudian dia naik ke surga yang telah kita peringati. Dan setelah naik ke surga, Tuhan tidak tinggalkan kita demikian saja. Tetapi Tuhan berjanji, bahkan Tuhan sudah mencurahkan rohnya, Roh Kudus kepada kita. Nah saudara, makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga mempersiapkan tempat bagi kita. Amin. Ayo, udah ada tempat belum di surga? Hah? Pastikan kita tercatat di dalam buku kehidupan dan ada tempat di surga. Dan kemudian makna kenaikan Tuhan yaitu memulihkan setiap kita sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dan kemudian yang ketiga, makna kenaikan Tuhan, Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Dan Tuhan katakan adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau tidak pergi, penghibur itu tidak datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin Ibu Bapak yang kasih. Berarti kita gak pernah jalan sendiri. Ada Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi. Pribadinya Allah yang Tuhan utus untuk menyertai, memberi kekuatan, memberitakan keselamatan untuk supaya kita ada di dalam kekuatan Roh Kudus. Dan kemudian yang keempat, nah ini yang sedang kita nantikan, dia akan datang kembali. Nah saudara yang kekasih, dan di dalam Wahyu 22 dikatakan bahwa sesungguhnya aku datang dengan segera dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Jadi apa yang kita lakukan untuk Tuhan tidak sia-sia. Dan Tuhan berjanji, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Yes, itulah kekuatan kita. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setelah beberapa hari ya sudah kita menjalani 2 bulan PSBB ini, ya bukan sesuatu hal yang menghalangi untuk kita datang kepada Tuhan, tidak. Dan Tuhan izinkan ini semuanya. Kalau kita simak bahwa Tuhan izinkan semuanya ini untuk apa? Tuhan sedang mendidik kita untuk tetap disiplin, taat, melakukan firman Tuhan, taat melakukan apa yang pemerintah sedang mengatur supaya pemutusan penularan COVID-19 ini semakin pendek dan kurvanya semakin landai. Dan doa kita supaya cepatlah berlalu doa kita. Jadi kita dalam tingkat pendidikan, disiplin tingkat tinggi ya. Pagi hari ini firman akan mengingatkan kepada kita kalau kita dalam era yang baru ini. Disiplin tingkat tinggi yang sedang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah saudara yang kekasih, durasi pandemi COVID-19 ini diprediksi akan berlangsung dalam jangka waktu 1-2 tahun. Itu pun kalau vaksinnya sudah diketemukan. Kalau vaksinnya belum diketemukan, nah sampai kapan? Ya waktunya Tuhan lah ya. Contohnya, berapa puluh tahun yang lalu sedang merebak-rebaknya Ebola, cacar. Dan kemudian masih ingat dulu waktu saya masih TK itu dicacar. Ya, kalau nggak dicacar ceret-ceret di tangan begitu. Ya, itu sudah ketemu vaksinnya cacar, baru berlalu. Dan kemudian pandemi lagi, tuberkulos, TBC. Tahun 80
80-an lah saya melahirkan anak yang pertama. Begitu anak lahir langsung divaksin BCG. Nah tahun 90-an saya melahirkan lagi. Begitu anak lahir langsung divaksin hepatitis. Jadi sekarang ini belum ketemu vaksinnya untuk virus corona. Nah oleh sebab itu saudara, jangan pernah takut. Segala sesuatu Tuhan izinkan supaya kita benar-benar boleh sadar bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Amin Ibu Bapak yang kasih. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16. Apa pesan Tuhan untuk kita semuanya? Yuk kita baca bersama. 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah ini yang susah saudara. Keinginan daging maunya ngelayap. Keinginan daging gak mau dibatasi. Keinginan daging maunya seenaknya sendiri. Justru Tuhan sedang melatih kita. Tuhan sedang mendisiplinkan kita untuk benar-benar kita disiplin. Kalau saja pemerintahan mengeluarkan beberapa aturan, kita harus melaksanakannya dengan disiplin. Pemerintah hanya dapat menahan lockdown untuk jangka waktu yang tertentu. PSBB akan berlahir mungkin perlahan-lahan. Dan kemudian pemerintah hanya membuat kita mengetahui tentang virus corona. Sanitizer, dulu kita kemana-mana kagak cuci tangan, malah disuruh cuci kaki kan kalau mau tidur. Sekarang mau tidur mau cuci tangan, mau cuci kaki. Dulu gak pakai masker, sekarang kita pakai masker. Dan ribet kayaknya. Ya, habis kemana-mana mesti mandi, mesti keramas. Nah, pemerintah hanya mengingatkan saja dan memberitahu kita kepada kita. Dan puji Tuhannya yang sembuh juga sudah banyak daripada yang meninggal. Untuk Indonesia yang positif dari 376 kabupaten atau kota seluruh Indonesia, yang positif 14.749. Ya, kemudian yang sembuh 3.063 dan yang meninggal 1.007. Kita anak Tuhan masih bilang puji Tuhan karena yang sembuh lebih banyak daripada yang meninggal. Amin. Dan kemudian pemerintah tidak bisa melindungi kita 24 jam. Ingat saudara, COVID ini bila berlalu, bukannya dia langsung pergi, enggak. Ini justru yang harus membuat kita perhatian. Pemerintah nggak bisa melindungi kita 24 jam, karena COVID juga ada di udara. Saudara mondar-mandir masih pegang pintu, masih pegang benda-benda. Corona ada di mana-mana. Dan kemudian ingat, bahwa masa depan kita dan keluarga sepenuhnya di tangan kita. Ini loh saudara, yang perlu kita perhatikan dan camkan. Masa depan kita dan keluarga ada di tangan kita. Oleh sebab itu kita perlu Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita gak akan mampu. Dan setelah mungkin PSBB selesai, pikir baik-baik saat kita berpergian. Kita harus sangat waspada. Apakah kita berpikir setelah PSBB selesai, kunci lockdown tidak ada lagi, corona tiba-tiba pergi? No. Corona udah menetap di Indonesia. Corona sudah ada di negara kita. Dan akankah kita hidup sama seperti masa sebelum corona? Tidak. Sekali lagi saya katakan tidak. Ingat, virus corona ini sudah ada di Indonesia, menetap di negara kita. Dan di sini kita harus belajar untuk hidup dengannya sampai ketemu vaksin corona ini saudara. Nah ini, saya tidak menakut-nakuti saudara, tetapi mengingatkan kepada kita betapa perlu
perlunya kita berdoa, betapa perlunya kita menjalin intim hubungan dengan Tuhan, betapa perlunya kita bertobat. Setiap saat kita jaga hati kita, karena kita hidup bersama corona. Corona yang gak kelihatan aja bisa mematikan. Berapa lama pemerintah akan melakukan lockdown dan berapa lama pintu-pintu keluar akan diblokir? Saudara pikir kalau pintu nggak diblokir, coronanya lepas begitu, keluar, hilang, lari? Enggak. Sekali lagi saya katakan, corona menetap di Indonesia. Corona ada di seputar kita. Saudara-saudara, inilah yang saya ingatkan bahwa kita sedang ada dalam pendidikan disiplin tingkat tinggi. Belajar taat. Belajar taat. Satu pelajaran yang mahal di akhir-akhir ini menjelang kedatangan Tuhan. Taat pada aturan pemerintah. Kalau kita nggak taat, kita akan menderita. Bahkan ujung-ujungnya mati, meninggal. Kalau udah meninggal karena COVID, nggak ada yang upacarain, nggak ada yang nyangseng, langsung dikubur begitu aja. Sama kayak saudara ngubur kucing. Ya. Nah, oleh sebab itu belajar taat. Taat segalanya. Tuhan izinkan ini supaya dengan mata yang kelihatan, dengan kita masih hidup ini, diajar untuk taat, disiplin tingkat yang tinggi dengan segala sanksinya yang ada. Sekarang nggak pakai masker, denda 250. Disuruh jangan mudik, ya jangan mudik lah. Jangan dengan segala akalnya kita pakai. Ada yang ngumpet lagi di trailer, di tempat-tempat bagasi. Sudahlah, belajar taat. Tuhan sedang melatih kita. Bagaimana kita bisa taat dengan Tuhan kalau dengan sesama atau dengan aturan yang pemerintah atau dengan otoritas kita nggak taat. Ini loh, kita sedang dididik Tuhan dalam disiplin tingkat tinggi. Ya. Dan kemudian kalau kita tidak taat, Tuhan sudah kasih contoh. Kalau kita nggak taat di dunia aja, sanksi bahkan ujungnya kematian. Apalagi kalau kita tidak taat melakukan firman Tuhan. Nah saudara, makanya Tuhan izinkan kita masuk disiplin tingkat tinggi ini supaya kita belajar taat, mendisiplinkan diri, membersihkan diri, menata ulang hidup kita kembali. Nah sekarang kita harus melawan virus ini sendiri. Ayo. Oleh sebab itu saya ajarkan juga kepada jemaat yang saya pimpin atau saya layani. Ya, biarlah kita selalu berdoa, Tuhan, setiap kali nafas atau setiap kali udara yang kami hirup, yang saya hirup dalam nama Yesus, kuduskan Tuhan. Dijauhkan dari segala virus-virus, dijauhkan dari segala virus coronavirus, bakteri apapun juga. Minta pengudusan dari Tuhan. Minta perlindungan dari Tuhan. Karena kita sudah hidup di lingkungan seperti ini. Kita nggak mampu, kita nggak berkuasa milih-milih di mana. Nggak bisa. Kita hidup sudah di eranya seperti ini. Hanya kita minta pertolongan Tuhan yang maha berkuasa. Dan sekarang kita harus melawan virus ini sendiri. Ya, dengan mengubah gaya hidup kita. Pemerintah anjurkan kita untuk meningkatkan imun. Bapak Gembala beserta saudara-saudara kita semuanya mengajarkan kepada kita sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, meningkatkan iman. Nah, imun dan iman sama-sama kita harus kuat. Kita nggak akan kuat bisa menjalankan imunitas tingkat tinggi kalau kita tidak beriman kepada Tuhan dan tetap bandel. Oleh sebab itu diajar taat, ya, supaya imunitas kita terpelihara atau kita menjaga. Karena kalau imunitas turun, kekebalan tubuh turun, gampang sekali virus itu menyerang. Justru virus tidak akan menyerang kalau tingkat imunitas kekebalan kita stabil atau tetap tinggi. Nah, untuk tingkat imunitas bisa tetap tinggi, stabil, kuat, kita perlu iman. Amin.
Nah, oleh sebab itu firman Tuhan ingatkan kita di dalam Efesus 4 ayat 23. Tadi saya awali, hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh. Dan sekarang firman Tuhan ingatkan, kenapa kita harus hidup oleh roh? Efesus 4 ayat 23. Yuk kita baca bersama, 2, 3. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Saat kita menerima Tuhan Yesus, kita dibaharui roh kita. Yang tadinya gelap, gak kenal Tuhan, dibaharui menjadi anak Tuhan, menjadi terang. Roh kita dibaharui. Itu bagiannya Tuhan. Kita gak bisa membaharui roh kita. Tuhan, yang Tuhan suruh supaya kamu dibaharui dalam roh. Dan kemudian, dan pikiran. Mengapa pikiran? Ya, karena pikiran ini yang menentukan langkah kita. Dan langkah-langkah ini yang menentukan tindakan kita. Dan pikiran ini sangat penting. Oleh sebab itu roh bagiannya Tuhan, pikirannya itu bagian kita. Untuk terus dibaharui. Kolose 3 ayat yang ke-10 mengingatkan kepada kita. Bagaimana kalau kita hidup oleh roh. Kolose 3 ayat 10 ingatkan. 2, 3. Dan setelah kita mengenakan manusia baru, tadi rohnya itu sudah dibaharui. Ya, kita baca bersama 2, 3. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi saat kita sudah dibaharui roh kita, bukan berhenti, bukan mandek, oh saya sudah bertobat kok. Ya, saya udah diperbaharui, sudah. Nanti ada godaan-godaan, jatuh lagi, bertobat lagi, jatuh lagi. Ya, jangan. Tuhan katakan setelah kita mengenakan manusia baru, supaya kita terus, apa? Yuk sama-sama saya, 2, 3. Supaya kita terus menerus diperbaharui. Yang biasa marah-marah, yang biasa ngambek-ngambek, udah gak usah. Kita kan jadi manusia baru. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Kalau yang lama kita gak lalu, kita gak tinggalkan. Yang baru gak datang-datang, kita juga gak kelihatan, gak bisa ngelihat apa ini yang baru dari Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita menjadi ciptaan yang baru, bukan hanya untuk sesaat saja, tetapi terus menerus diperbaharui. Untuk apa? Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, Roma 8:28 sedang ngetop. Katakan bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dan bagi orang yang dikasihinya. Tetapi apa artinya? Coba kita lihat ya. Roma 8 ayat 28 ya. Roma 8 ayat 28 bahwa semua ini yang Tuhan kerjakan untuk mendatangkan kebaikan kita. Yuk kita baca sedikit. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Berarti Allah juga turut bekerja dalam situasi seperti ini. Ya. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Bukan untuk mencelakakan, bukan untuk membinasakan, tapi mendatangkan kebaikan. Kita sedang dididik disiplin tingkat tinggi untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Bukankah kita semua orang yang mengasihi Tuhan? Amin. Nah, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya di ayat 29. Ya, Tuhan bukan iseng sedang mendidik kita. Tujuannya ayat 29 supaya kita menjadi serupa. Baca bersama 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula. Untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah saudara, pada waktu kita diciptakan Tuhan, itu serupa, segambar dengan Allah. Dosalah yang merusak gambaran Allah yang ada dalam hidup kita. Dosa yang merusak sehingga kita putus hubungan dengan Tuhan. Tapi hati Tuhan gak tega.
Tuhan mau menyelamatkan kita. Bagaimana caranya? Kemudian diutuslah Yesus datang ke dunia. Dan kemudian dengan kita percaya kepada Tuhan dan diselamatkan, bukan berhenti, tidak. Tujuannya supaya kita kembalikan, tadi yang saya katakan dipulihkan, dikembalikan serupa, segambar dengan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Amin. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau pagi hari ini kita ada, bukan karena kuat gagah kita. Pagi hari ini kita ada, masih hidup karena kemurahan Tuhan. Nah, keadaan seperti ini Tuhan izinkan kita semuanya untuk selamat. Ya, menjadi anak-anak Allah dan bukan menjadi anak-anak iblis. Dikembalikan untuk serupa, segambar dengan Tuhan. Tuhan izinkan ini karena waktu sudah sangat singkat. Bukan Indonesia saja, seluruh dunia sedang mengalami pandemik seperti ini. Pandemi COVID-19. Dan kalau pagi hari ini kita ada, berterima kasihlah sama Tuhan. Tuhan masih mengingatkan, memberi kesempatan kita untuk memperbaiki, menata ulang kehidupan kita, memperbaharui terus menerus sampai Tuhan datang. Nah, saudara, kita dijadikan untuk menjadi anak-anak Allah, bukan anak-anak iblis. Tahu saudara, apakah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis? Yuk kita buka di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-10. Cek and recheck, kita ini anaknya siapa? Ya. Nah, di dalam masa lockdown begini, di dalam masa pembatasan, renungkan firman Tuhan. Sudahkah kita kembali gambar serupa ini ada dalam diri kita? Cek, baca 2-3. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Nah, yuk simak bersama. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sebenarnya kalau kita mau teliti, kita mau renungkan firman Tuhan, banyak petunjuk-petunjuk supaya kita hidup di jalan yang benar. Dan pastilah, saya percaya, satu pun di antara kita gak ada yang mau jadi anak iblis. Ada yang mau jadi anak iblis? No, katakan tidak. Karena di ayat yang pertama dari 1 Yohanes 3 ini, yuk kita baca ya. Ayat pertama dari 1 Yohanes 3, 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut ya anak-anak Allah. Amin. Kita diciptakan disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal Dia, sebab dunia tidak mengenal Dia. Dan kemudian 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6. Yuk kita bisa belajar bagaimana tanda-tandanya, apakah kita anak iblis atau anak Tuhan. Cek and recheck, gak usah tuding-tuding, gak usah nuduh lu pa, lu ma, lu si, lu, nggak ada pakai lu-luan. Kita nuding satu, tiganya ke diri sendiri. Yuk kita cek and recheck, bersihkan, mumpung Tuhan kasih kesempatan yang indah. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Saudara yang kekasih, kita masih bisa berbuat dosa? Masih. Kita misalkanlah tugas ke luar negeri atau tugas kemana, jauh dari istri, jauh dari pantauan mana-mana. Masih berbuat dosa? Bisa. Banyak kesempatan bisa dosa? Bisa. Tapi kita lebih memilih nurutin firman Tuhan, taat, disiplin. Ini loh sekarang sedang diajarkan. Kita menuruti firman Tuhan daripada menuruti nafsu kita. Oleh sebab itu tadi Galatia 5:16 katakan, hiduplah
apa? Ya, hiduplah, Galatia 5 ayat yang ke-16. Apa tadi yang permulaan? Yuk sama-sama, jangan pernah lupa ya. Hiduplah oleh Roh. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Taatlah saudara. Kita rugi kalau nggak taat. Sekarang aja zamannya kalau kita nggak taat kena sanksi. Kita nggak taat lagi, mau seenaknya sendiri, menderita, COVID kena, mati. Hiduplah oleh Roh. Kalau firman Tuhan ajarkan, mengingatkan kepada kita, waktu yang sudah sangat sempit ini, di ayat yang ke-7 dari 1 Yohanes 3 itu tadi, dikatakan bahwa, yuk kita baca, Yohanes 1, baca bersama 2-3. Anakku, jangan membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Nah, itu tandanya orang benar, tandanya anak Allah. Janganlah kita memberi kesempatan, janganlah kita membiarkan seorang pun menyesatkan kita. Dan janganlah kita juga menjadi penyesat. Makanya hiduplah oleh Roh. Jangan turutin nafsu daging kita. Ini tingkat pelajaran yang paling tinggi. Saudara mau bagaimana lagi? Pemerintah aja sudah memberi banyak peraturan. Apalagi peraturan dari Tuhan yang dari firman Tuhan ini, supaya kita selamat. Bukan karena Tuhan kejam. Jadi tahu sekarang, apa tandanya anak iblis dan anak Tuhan. Ayat yang ke-8. Baca 2-3. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari siapa? Ya, iblis yang kenceng. Ya, sebelah-sebelah denger. Ya, ulang lagi. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Ya. Kita masih bisa berbuat dosa. Apalagi kalau nggak ada kesempatan. Ya. Apalagi kalau ada kesempatan berbuat dosa, nggak ada yang ngelihat, nggak ada yang ini. Bisa. Tapi kita lebih harus memilih taat sama firman Tuhan, jangan menyakitkan hati Tuhan lagi. Dan orang yang tetap berbuat dosa itu berasal dari iblis. Jelas saudara, firman udah jelas. Kalau sekarang aja tadi saya katakan, ya, hidup kita, keluarga kita, masa depan ditentukan oleh kita sendiri. Corona di mana-mana. Corona bisa menyerang kita sewaktu-waktu. Dan kemudian di situ firman katakan, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak-anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Nah, anehnya sekarang kolaborasi sama iblis. Nah, putuskan, jangan kita menjadi penyesat atau kita disesatkan. Kalau firman ajarkan bahwa Tuhan aja ya, mau membinasakan semua perbuatan iblis. Kalau dengan kekuatan kita sendiri gak bisa. Kita gak akan mampu. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, oleh sebab itu kita selalu jalin hubungan Tuhan dengan apa? Taat berdoa. Taat baca firman, yuk taat memuji dan menyembah. Itu merupakan imunitas tingkat kekebalan kita yang tertinggi. Kalau tingkat kekebalan kita tertinggi, virus juga ogah. Virus gak berani nyerang. Tapi kalau kita pikir terus, hati sini-sini ngeruwek terus, gosipin orang, mulutnya kemana-mana, jadi provokator. Cecet sana, cecet sini, cecet sana, aduh domba sono sini berantem, bertobat. Ayo mulai kita ingatkan diri kita, Tuhan kasih waktu ini supaya kita nggak binasa. Dulu kita kurang waktu, repot. Sekarang udah 2 bulan lebih saudara, masih ngomong kurang waktu, terlaluan. Dan nanti satu saat waktunya habis. Saudara sampai menangis air mata darah. Saudara mau ke gereja udah gak ada orang lagi, udah masa pengangkatan, terlambat. Jadi saya katakan Tuhan itu baik.
Tuhan itu baik banget. Masih memberikan waktu kita untuk menata ulang kembali kehidupan kita. Terus menerus diperbaharui. Lalu bagaimana caranya untuk kita bisa bertahan di dalam tingkat disiplin yang tinggi ini? Bagaimana caranya? Tadi saya ingatkan jangan kembali serupa dengan dunia. Kita telah menjadi ciptaan yang baru. Dan kemudian perbaharuilah roh dan pikiran terus menerus. Dan kemudian ini udah mungkin kalau lockdown berakhir, ya, pintu-pintu gerbang udah dibuka, jangan dikira coronanya pergi lewat terobosan tol, lockdown dibuka, enggak, coronanya udah menetap di Indonesia, coronanya ada di mana-mana, tapi jangan takut, kuasa Tuhan lebih besar, amin. Bukannya kita juga jangan mencobai kuasa Tuhan, oh nggak ada kuasa Tuhan besar, udah nggak usah pakai masker dan sanitizer, kita ngayap kemana-mana, enggak juga. Tetap Tuhan ajar taat dan disiplin. Sampai batas waktu mana? Terserah Tuhan. Ya. Tapi bagaimana caranya? Kita buka di dalam kitab Yudas. Yudas yang pertama ayat yang ke-20. Nah ini poin untuk kita. Baca 23. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya, tadi saya katakan setelah Yesus naik ke surga, Tuhan gak biarin tinggalin kita sendiri, enggak. Tuhan kirimkan rohnya, menyertai kita, menyatakan kesalahan kita, menolong kita, memberi kekuatan kita, mengajarkan kita, mengingatkan kita. Dan segala sesuatu yang baik Tuhan berikan lewat Roh Kudus. Ya, sehingga diingatkan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri. Gak usah repot, lu yang bangun, gua mah tetap, gak bisa. Ya, keselamatan individu. Bangunlah dirimu sendiri. Di atas apa? Di dasar imanmu yang paling suci. Kalau negara menambahkan makanan-makanan yang bergizi, supaya imun itu tingkat tinggi, virus nggak nyerang. Tuhan ingatkan, kita nggak akan kuat dengan kekuatan manusia, karena di luar Tuhan nggak dapat, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Hari yang ke-40 kenaikan Tuhan surga. 10 hari kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Dan Roh Kudus sudah dicurahkan. Biarlah kita berdoa dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Nah mungkin saudara bertanya, "Duh Bu, susah nih Bu, gak bisa Bu, udah kebiasaan berbuat dosa. Udah kebiasaan menyesatkan orang." Bertobat. Nah, hari ini saudara mendengar firman Tuhan, bukan hanya lewat begitu saja. Hari ini katakan kepada Tuhan, Roh Kudus silakan bekerja dalam hatiku. Kuasa Tuhan tidak dibatasi dengan jarak. Kuasa Tuhan tidak dibatasi dengan 4 tembok. Justru Tuhan izinkan sekarang untuk kuasa Tuhan ada di mana-mana, sehingga semua orang yang percaya kepada Tuhan diselamatkan. Kurang apa saudara? Saudara di rumah ada online. Kuasa Tuhan juga bekerja asalkan saudara percaya. Amin. Berdoalah dalam Roh Kudus. Nah saudara yang kekasih, biarlah ingatkan akan firman Tuhan. Peliharalah dirimu dalam kasih Allah. Bangun dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Sehingga kalau kita iman yang paling suci, imunitas kita juga meningkat. Saya bersyukur kepada Tuhan. Di samping klausul yang bermacam-macam itu ada dicantumkan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu kan firman Tuhan. Bagaimana kalau hatinya ngegeruwek? Kelihatannya sih ketawa gini, ye. Tapi ngegeruwek, itu mah gak gembira. Bagaimana mau jadi obat yang manjur? Ayo rubah hati kita. Mau kapan lagi? Ini loh saatnya. Saudara mau tunggu apa lagi? Biar lockdown udah selesai, PSBB selesai, coronanya masih ada. Jangan dikira coronanya juga terbang pergi, mau cari kemana lagi. Udah netep
di Indonesia sebelum vaksin ditemukan. Nanti kita berdoa ya, agar dengan seizin Tuhan, waktunya Tuhan, sampai kapan, mau cepet kayak mau lambat, ya terserah waktunya Tuhan, supaya orang-orang ini tidak binasa. Amin saudara. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberi kekuatan kita. Hiduplah oleh roh. Berkali-kali Tuhan ingatkan, hiduplah oleh roh. Maka kita tidak akan menuruti keinginan daging kita. Selamat. Tapi kalau kita mau sekarapnya sendiri, ingat nerakanya langap. Ya. Oleh sebab itu pagi hari ini diingatkan kepada kita, jalani progres bersama Tuhan. Progres itu apa? Program yang punya progresif. Jadi punya program tapi naik tinggi. Iman kita juga progresif, naik. Ditambahin, tambah kuat. Ya. Jadi hiduplah, ya, jalani progres kita bersama Tuhan. Kemudian setia dalam prosesnya Tuhan. Jauhilah protes. Kalau kita sudah jalani progres bersama Tuhan, puji Tuhan. Dan kemudian kita setia dalam proses. Ya memang proses, siapa sih namanya proses? Prosesnya gak enak, namanya proses. Tapi memang gak bisa dilewati. Harus dijalani, dihadapi, gak bisa ditinggal, gak bisa ngumpet-ngumpet, enggak. Ya. Jalani progres bersama Tuhan. Setia dalam prosesnya Tuhan. Jauhilah protes. Kenapa? Protes itu yang membuat kita berontak dan jauh dari Tuhan. Protes itu karena apa? Iri hati. Wih, Pak Gembala dia terus tuh Pak Gembala, gua kok enggak. Nanti kalau yang dikasih giliran kamu doa, ya kok saya lagi emang gak ada orang lagi. Nah ngotot, protes sana, protes sini. Udah gak usah protes. Ini bukan zamannya lagi seperti dulu jadul gitu, enggak. Ini udah zamannya siapa cepet nih bener-bener berubah, Tuhan selamatkan. Enggak mau cepet berubah, tinggal. Udah gak ada nanino lagi, gak ada saudara. Udah di depan mata kita yang meninggal aja udah banyak begitu. Masihkah kita bandel? Ya. Yuk mari saudara, dimanapun kita berada, kita yang sedang menikmati tayangan online, bukan hanya ikut-ikutan, bukan hanya sekedar saja, tapi biarlah persilahkan Roh Kudus bekerja. Hiduplah oleh Roh, maka kita tidak akan menuruti nafsu kedagingan kita. Amin. Mari kita pujikan bersama hidup kita untuk bersama-sama menggenapi firman Tuhan. Saudara percaya Yesus hadir di tengah keluarga saudara? Firman katakan 1, 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan hadir. Dan kalau pagi hari ini saudara ada bersama keluarga, percaya Tuhan hadir. Bertobat. Tinggalkan hal-hal yang lama. Jangan kita menjadi anak iblis, tetap berbuat dosa lagi. Tuhan ciptakan kita untuk menjadi anak Tuhan, kembali serupa segambar dengan Tuhan. Jalani progres bersama Tuhan. Setia dalam prosesnya Tuhan. Jauhilah protes. Kalau Tuhan udah izinkan, udah gak usah berontak, protes sana, protes sini. Gak usah. Ajar diri kita. Didik diri kita. Kita sudah masuk disiplin tingkat tinggi. Gak ada waktu lagi kita untuk kita mundur, gak ada waktu lagi kita untuk kita tidak bertobat. Kalau kita mau selamat bertobat, kita gak akan binasa. Biarlah kita minta kepada Tuhan, hidupku ini loh Tuhan, boleh menggenapi firman-Mu. Dan saya percaya tatkala firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita, setiap langkah kita disertai mujizat. Amin saudara. Kita boleh menjadi berkat, kita bukan menjadi penyesat. Kalau ada orang yang menyesatkan kita, kita doakan dia, kita jadi berkat sehingga orang yang menyesatkan kita bertobat. Inilah saatnya untuk kita semua ada. Dan kalau kita masih hidup, kemurahan Tuhan. Kita nggak tahu corona ada di mana. Oleh sebab itu tadi saya katakan, saya ingatkan kembali. Katakan kepada Tuhan, kita bangun tidur, kita katakan Tuhan, setiap udara yang kami hirup, kuduskan
tahirkan, bersihkan dari segala virus apapun, bakteri, kuman-kuman apapun. Biarlah yang saya hirup ini dengan kekuatan Roh Kudus, bukan kuat gagah kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena imunitas kita, tidak, tapi karena iman kita kepada Tuhan. Untuk kita belajar taat, untuk kita belajar disiplin, terus menerus diperbaharui. Tuhan berkarya. Naikkan pujian ini bersama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yuk sama-sama kita naikkan pujian. Jangan diam saudara, belajar memuji Tuhan, belajar menyembah Tuhan. Di mana saudara berada, ada Roh Tuhan, ada Roh Kudus yang menyertai, dan kuasanya juga mengalir dan mengalir dan mengalir. Percaya saudara, kondisi apapun saudara pagi hari ini, mungkin yang sakit minta kepada Tuhan, jamah Tuhan, aku gak mau jadi anak iblis, aku mau jadi anak Tuhan. Jamah Tuhan, kuatkan, mampukan aku Tuhan, sehingga aku disiplin, aku taat melakukan firman Tuhan. Aku gak mau berbuat dosa lagi Tuhan. Kalau saudara sedang dalam kesesakan, saudara dalam pekerjaan yang menurun, atau mungkin bahkan di PHK, kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, kehilangan apapun juga, dalam nama Yesus tetaplah percaya kepada Tuhan. Hidup kita mengenapi firman Tuhan. Biarlah kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita tidak fokus pada masalah. Masalah Tuhan izinkan mendatangkan kebaikan. Naikkan pujian ini kembali. Yuk sama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sembah Dia. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami masih hidup Tuhan sampai hari ini, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Sebagai bukti tanda kebesaran-Mu ada atas rumah tangga kami. Yesus, kuatkan dan teguhkan kami Tuhan, supaya kami boleh hidup di dalam Roh, supaya kami boleh mengalahkan nafsu kedagingan kami Bapa. Tolong ya Allahku. Haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Ajar kami taat untuk senantiasa ya Allahku menjalin hubungan kami dengan pujian penyembahan. Kami datang dengan iman kami Tuhan. Ini hati kami Yesus. Jamah, jamah lawat setiap hati. Jamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuhkan yang sakit. Dalam nama Yesus Kau memberikan kelegaan yang berbeban
beban berat, dalam nama Yesus Engkau berikan jalan yang keluar. Mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin kehilangan sanak keluarga, kehilangan apapun juga Kau izinkan mendatangkan kebaikan, agar kami terus berfokus kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu Tuhan mengalir, mengalir menjawab setiap hati. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri di dadamu, katakan, Yesus, ini aku Tuhan. Aku mau bertobat Tuhan. Aku gak mau melakukan dosa lagi. Terima kasih Kau masih memberikan kesempatan Tuhan sampai hari ini. Terima kasih kami masih hidup, kami masih bernafas, semua karena kebaikan-Mu. Ajar kami untuk tetap menyembah-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjalani progres hidup ini bersama-Mu. Ajar kami untuk taat di dalam proses-Mu Tuhan. Sekalipun proses tidak enak, tapi kami tahu Engkau izinkan mendatangkan kebaikan bagi kami ya Allahku. Agar kami Tuhan tidak protes-protes, agar kami tidak berontak, agar kami lebih dekat kepadamu. Engkau sedang melatih hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Dalam masa memperingati hari pencurahan Roh Kudus, biarlah Kau curahkan Roh Kudus-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan atas setiap keluarga, dimanapun online ini ditayangkan, dimanapun saudara mendengar suara Tuhan. Percayalah, bertobat dan jangan berbuat dosa lagi. Pasti Tuhan selamatkan. Tuhan beri kekuatan, jangan takut menghadapi ini. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama sekali lagi. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita bersatu hati, kita berdoa juga Tuhan untuk para medis, dokter, perawat, para relawan, gugus depan Tuhan Kau tolong, beri ekstra kekuatan. Kami bawa negara kami juga Indonesia, beri hati takut akan Tuhan di dalam menjalankan perintah-perintah keputusan presiden apapun juga Tuhan, dengan hati yang jujur. Tolong ya Bapa, hamba menyerahkan Indonesia di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, dengan waktu-Mu ini COVID biar cepatlah berlalu. Vaksin ditemukan, kekuatan yang dari Tuhan boleh senantiasa ada atas setiap anak-Mu Tuhan. Sekarang pun dimanapun berada, COVID, Corona ada. Tapi kami juga percaya, sekarang pun dimanapun kami berada, kuasa Roh Kudus ada atas kami. Kami percaya Roh Allah ada dalam kami lebih besar dari segala kuasa apapun yang di dalam dunia ini. Peganglah firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada firman Tuhan yang mengingatkan, ada firman Tuhan yang meneguhkan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala Tuhan, beserta seluruh staf pengembalaan di tempat ini. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang memberikan kekuatan atas hamba-Mu Bapak Pendeta Lukas Kurniawan, beserta seluruh keluarganya, anak mantu cucunya, beserta seluruh jemaat staf pengembalaannya. Dalam nama Yesus, Engkau berkati Tuhan, beri kekuatan, biar suara-Mu terdengar di mana-mana, kabar keselamatan sampai kemanapun juga. Dengan online ini sampai ke ujung gunung, sampai ke dasar, sampai pun ke lembah manapun juga.
setiap orang yang percaya Tuhan Yesus diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah turunkan berkat-Mu atas setiap kami di atas rumah tangga. Baik ayah, baik ibu, baik anak-anak, baik orang-orang yang tua Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tetap ada. Hidup kita mengenapi firman Tuhan. Kita tidak akan berjalan dengan kemauan sendiri, tapi hiduplah oleh Roh dan kuasa-Mu Kau nyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menerima kekuatan baru yang dari Tuhan. Kami menerima berkat yang dari Tuhan. Katakan bersama saya, aku sehat. Ya, sekali lagi, aku sehat, aku kuat, aku diberkati. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap sehat, aman dalam lindungan Tuhan. Stay at home. Tetap kita disiplin dan taat pada aturan pemerintah. Tuhan berkati. Turunlah berkat kasih sayang dari Allah Bapa turun kita sekalian. Berhari esok sampai selamanya. Amin.